23 cầu thủ của tôi nghĩ đều là những cầu thủ tốt và tôi tin vào họ. Pengamat sepak bola nasional Kesit Budi Handoyo menilai penampilan timnas Indonesia sepanjang fase grup Piala AFF 2022 belum sepenuhnya memuaskan. Kendati dari sisi hasil akhir menggembirakan kata dia, namun dari sisi permainan masih terlihat cukup banyak kekurangan. Pertama, soal masih lemahnya finishing pemain-pemain di lini penyerangan Indonesia. Selain insting yang harus diasah lagi, ketenangan juga menjadi bagian lain yang harus segera dibenahi. Pemain Indonesia terlalu banyak membuang peluang emas sepanjang fase grup. Sikap egois para pemain khususnya di lini serang harus lebih dikurangi. Dalam situasi di mana Indonesia mengincar kemenangan dan target juara Piala AFF 2022, pemain harus lebih mengutamakan kepentingan tim, bukan kepentingan sendiri untuk menonjolkan diri sebagai seorang goal getter. Memberikan kesempatan kepada rekan pemain lainnya yang lebih berpeluang mencetak gol harus dikedepankan. Siapapun yang mencetak gol buat kita tidak penting. Terpenting adalah meraih kemenangan. Pun demikian dengan pemain-pemain bertahan, harus lebih baik dalam berkoordinasi. Ada beberapa celah yang masih bisa dimanfaatkan lawan di arena pertahanan Indonesia akibat lemahnya koordinasi dan membaca gerak pemain lawan, kata dia kepada republika.co.id. Menghadapi tim seperti Vietnam, Indonesia harus benar-benar solid. Vietnam diperkuat pemain-pemain yang punya kecepatan dan tajam di lini depan. Pertahanan mereka juga kokoh. Terbukti belum ada satu gol pun yang bersorang di gawang Vietnam sepanjang fase grup. Mereka mencetak 12 gol, satu-satunya tim yang clean sheet. Peluang Indonesia tetap besar asalkan bermain dengan ketenangan diri yang baik dan kekompakan yang tinggi, ujarnya. Sejarah walaupun tidak bisa dijadikan jaminan pasti, Indonesia masih unggul dibandingkan dengan Vietnam. Di ajang AFF sejak 1996 kita bisa menyingkirkan Vietnam di semifinal 2000 dan 2016. Sementara dari total pertemuan keduanya, tercatat Indonesia 8 kali menang, 10 kali imbang dan 7 kali kalah. Satu hal yang harus diwaspadai dari Vietnam saat ini adalah mereka kini menjadi tim terkuat di Asia Tenggara yang peringkatnya sudah melampaui Thailand. Vietnam juga punya ambisi meraih juara AFF ketiga kalinya sebagai persembahan yang akan diberikan kepada pelatih Park Hang-seo, yang seusai Piala AFF 2022 resmi mengundurkan diri dari Vietnam. Sintayong yakin timnas Indonesia bisa membobol gawang Vietnam di semifinal Piala AFF 2022. Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah pada leg pertama, di mana pertandingan tersebut akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat 6 Januari 2023 sore waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi pertandingan ketiga bagi Sintayong menghadapi Vietnam sejak menangani timnas Indonesia. Di laga pertama, tim asuhan Sintayong takluk 0-4 dari Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Selanjutnya, Indonesia ditahan imbang 0-0 di fase grup Piala AFF 2020. Dengan catatan tersebut, tentu ada kekhawatiran bahwa Indonesia akan kembali kesulitan menembus pertahanan Vietnam. Terlebih, Vietnam clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir di fase grup. Kendati demikian, Sintayong optimistis dengan kemampuan Fahrudin Arianto dan kawan-kawan saat ini. Tak akan ada yang namanya parkir bus. Maksudnya karena peningkatan dari pemain kita juga baik, dan kita percaya diri pasti jadi lebih baik, kata Sintayong. Adapun mengenai finishing yang buruk dari skuad Garuda dalam beberapa pertandingan terakhir, Sintayong mengatakan hal itu akan diperbaiki dalam pertandingan selanjutnya. Dia juga menegaskan kepada para pemainnya agar bisa memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk menjadi gol. Dari sebelum latihan kita ada video meeting antara pelatih dan pemain. Jadi bagaimana antisipasinya sudah dibicarakan juga. Itu pun juga sudah berlalu. Saya juga sudah tegaskan bahwa semifinal dan final ini bukan lagi selisih 3 atau 4 gol lebih, tapi 1 atau 2 gol cukup. Yang penting bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang dengan baik yang akan menentukan kita menang atau tidak, ujarnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan komentar menohok untuk Vietnam yang sesumbar belum kebobolan di Piala AFF 2022. Menurutnya itu karena lawan Vietnam lemah. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan menjamu Vietnam dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2022 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Januari mendatang. Sepanjang perjalanannya, tim asuhan Park Hang-seo tersebut tidak kebobolan saat melawan Malaysia, Singapura, Laos, dan Myanmar. Sementara timnas Indonesia melangkah ke semifinal dengan status runner-up grup A. Sintayong mengatakan selain lawan yang lemah, lini pertahanan Vietnam juga cukup kuat. Menurut saya tidak kebobolan karena lawan Vietnam lemah, jadi mereka tidak bisa mencetak gol, kata Sintayong di lapangan A Senayan, Jakarta, Rabu 4 Januari 2023. Jadi memang tergantung situasi, berbeda-beda pandangannya. Jadi saya lihat Vietnam bagus dalam pertahanan tapi tergantung situasi, jelasnya.
Sementara mengenai kesiapan timnas Indonesia, Sintayong mengaku tidak ada masalah. Fahrudin Arianto dan kawan-kawan sudah siap tempur. Jadi tidak ada masalah dan pemain lain semua kondisinya baik, pungkas mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut. Vietnam punya skuad mumpuni sehingga ada beberapa pemain yang patut diwaspadai timnas Indonesia. Saat bertemu di leg pertama semifinal Piala AFF 2022, pertemuan pertama skuad Garuda versus The Golden Stars bakal tersaji di Stadion Gelora Bung Karno pada Jumat 6 Januari 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Vietnam melenggang ke semifinal setelah menjadi juara grup B, sedangkan timnas Indonesia berstatus runner-up grup A. Di atas kertas Vietnam diunggulkan untuk mengalahkan timnas Indonesia. Berikut adalah beberapa pemain Vietnam yang perlu diwaspadai oleh timnas Indonesia. Yang pertama ada Doan Van Hau. Fullback Vietnam itu punya sejarah buruk dengan Indonesia. Pemain asal klub Hanoi FC itu pernah membuat Evan Dimas tak bisa berjalan seusai laga Indonesia versus Vietnam pada laga final SEA Games 2019. Aksi buruk Van Hau itu kembali dilakukan di Piala AFF 2022 saat Vietnam bertemu Malaysia. Dalam laga tersebut, Van Hau sempat menyikut pemain Malaysia Azam Azmi dalam upaya mengamankan bola agar bisa ditangkap oleh kiper Dang Van Lam. Azmi jatuh dan kesakitan, tapi Van Hau lolos dari hukuman wasit. Oleh karena itu, pemain timnas Indonesia wajib waspada agar tidak terprovokasi. Kemudian yang kedua ada Nguyen Thian Linh. Timnas Indonesia harus mewaspadai ketajaman Nguyen Thian Linh yang sejauh ini sudah mencetak 3 gol di Piala AFF 2022 buat Vietnam. Lini belakang timnas Indonesia semakin harus waspada karena Nguyen Thian Linh tercatat cukup gemar membobol gawang skuad merah putih. Penyerang berusia 25 tahun tersebut pernah 2 kali membobol gawang timnas Indonesia yang semuanya dicetak dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022. Dan yang terakhir ada Do Hung Dung. Kapten timnas Vietnam ini juga bisa menjadi pemain yang berbahaya dan patut diwaspadai timnas Indonesia. Meski bermain sebagai gelandang bertahan, ia punya insting mencetak gol yang bagus. Ini terbukti dengan torehan 1 gol dan 1 assist yang dicetak olehnya dari 4 pertandingan. Pergerakannya di lini tengah bisa sangat merepotkan jika tidak dikawal dengan baik. Oke timnas lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.